Di video kali ini saya akan sharing apa knowledge atau syarat ketiga untuk menjadi pelaut yang berstandar internasional, terutama bagi pemula. Karena untuk menjadi pelaut yang berstandar internasional, kita harus tahu, kita harus mengerti tahap-tahap, proses-proses apa saja yang diperlukan untuk menjadi seorang pelaut yang baik dan benar. Apabila Anda tidak mengerti cara-cara, proses, dan tahap-tahap menjadi pelaut yang baik dan benar, maka bisa terjadi Anda menjadi korban penipuan, korban perbudakan, dan juga bisa jadi Anda bekerja di perusahaan yang tidak baik atau ilegal. Dan ketika Anda menjadi korban perbudakan atau bekerja di perusahaan yang tidak jelas, ketika terjadi sesuatu, gaji tidak dibayar, asuransi tidak jelas, Anda akan bingung menuntut kemana. Maka dari itu, yang utama untuk menjadi pelaut yang berstandar internasional, Anda perlu mengetahui bagaimana proses-proses, tahap-tahap, dan juga apa yang perlu dipersiapkan dari diri kita agar kita terhindar dari perbudakan, terhindar dari segala macam risiko-risiko yang bisa timbul akibat ketidaktahuan kita mengenai pelaut. Di video sebelumnya saya sudah mengulas dua tahap pertama, apa yang perlu dipersiapkan dari diri kita untuk menjadi pelaut yang berstandar internasional. Dan di video kali ini kita akan membahas satu lagi persiapan dari diri kita untuk menjadi pelaut yang berstandar internasional, yaitu mengenai safety atau keselamatan. Pengetahuan tentang safety atau keselamatan di atas kapal adalah hal yang sangat penting, karena keselamatan di atas kapal atau safety di atas kapal itu adalah hal mutlak yang perlu kita ketahui, yang perlu kita mengerti dengan baik, dan perlu kita ikuti prosedurnya. Dengan kita mengerti dengan baik, dengan kita mengetahui pengetahuan tentang safety keselamatan di atas kapal dengan baik, dan dengan kita mengikuti prosedur keselamatan di atas kapal dengan baik, kita tidak hanya menjaga diri kita dari resiko celaka, tetapi kita juga menjaga orang lain dari celaka. Karena di atas kapal terdapat satu tim. Apabila satu orang menyebabkan kecelakaan, bisa jadi kru lain di atas kapal ikut terdampak dari bahaya yang ditimbulkan. Maka dari itu, setiap kru di atas kapal harus mengerti, harus paham, dan harus mengikuti prosedur keselamatan di atas kapal dengan baik. Untuk mempelajari prosedur-prosedur apa saja alat keselamatan di atas kapal, kita sebagai pemula khususnya bisa membagi materi menjadi dua bagian. Bagian pertama yaitu kita mempelajari terlebih dahulu apa saja prosedur dan alat keselamatan di atas kapal secara keseluruhan. Kita ambil contoh misalnya di atas kapal terdapat beberapa alat penyelamat seperti lifeboat, life raft, life ring, rescue boat, dan segala macamnya. Itu kita bisa cari referensi apa saja alat-alat penyelamat di atas kapal dari berbagai sumber. Bisa dari Google, bisa dari YouTube, bisa dari sharing kawan-kawan kita yang sudah pernah di atas kapal. Mengenai tentang lifeboat misalnya, kita bisa cari tahu apa itu lifeboat, apa itu fungsinya, apa saja yang terdapat di dalam lifeboat, kemudian bagaimana cara peluncurannya, bagaimana cara mengoperasikannya. Itu kita bisa cari tahu dengan mudah dari berbagai sumber tentunya. Kemudian mengenai life raft, itu juga kita bisa cari tahu tentang life raft. Ada sangat banyak referensi yang membahas tentang life raft. Apa itu life raft? Bagaimana sistem kerjanya, bagaimana peluncurannya, bagaimana mengoperasikannya, dan apa kegunaan life raft, termasuk alat-alat apa saja yang ada di dalam sebuah life raft. Kemudian setelah itu kita bisa mencari tahu juga tentang rescue boat misalnya. Apa itu rescue boat? Apa fungsinya dan bagaimana cara mengoperasikan rescue boat, dan ada beberapa jenis rescue boat kita bisa cari secara detail. Selain rescue boat, di atas kapal juga ada life ring misalnya. Kemudian ada juga alat-alat emergency misalnya seperti shark, e-perp. Kemudian ada distress button,
di mana terdapat distress button, ada berapa distress button misalnya di bridge atau di anjungan sebuah kapal, terdapat di bagian mana, itu kita bisa cari tahu. Termasuk apa saja fungsi dari distress button, apa saja fungsi dari EPIRB, dan di mana terdapat EPIRB, kemudian shard, apa fungsi dan di mana tempat shard berada, itu kita harus tahu. Selain itu ada beberapa alat keselamatan lainnya seperti pyroteknik. Apa saja itu yang termasuk dalam kategori pyroteknik, seperti hands flare, parachute signal misalnya. Kemudian ada tambahan lain seperti line throwing misalnya. Itu kita bisa cari semuanya dari berbagai referensi. Kemudian selain alat-alat tersebut, kita juga harus mempelajari alat safety di atas kapal yang menyangkut dengan fix system dari sebuah konstruksi kapal. Fire fighting system misalnya. Bagaimana mengoperasikan fire hydrant system, dari mana fire hydrant system itu bisa dioperasikan, kemudian apa media yang digunakan untuk fire hydrant system, itu kita bisa cari dari berbagai referensi. Termasuk di sana ada foam system spesial untuk kapal-kapal high risk seperti oil tanker. Biasanya di sana ada sebuah sistem pemadam kebakaran yang umumnya menggunakan foam atau busa. Selain fix system dari sebuah kapal untuk menghadapi bahaya kebakaran, ada juga alat-alat keselamatan yang harus kita gunakan atau kita pakai, seperti fireman outfit. Apa saja yang terdapat di sebuah fireman outfit set, seperti kapak, di situ ada torchlight, ada lifeline. Bagaimana menggunakannya kita juga harus tahu dengan baik dan benar. Selain fireman outfit, di sana juga ada BA set atau breathing apparatus system. Bagaimana cara penggunaannya, bagaimana cara merefill tabung BA set, itu kita harus tahu. Semua itu kembali lagi bisa dipelajari dari berbagai sumber. Banyak referensi yang kita bisa jadikan literatur selama kita mau belajar. Dan juga selain item-item yang saya sebut tadi, masih banyak lagi alat-alat keselamatan di atas kapal, kita bisa cari tahu. Demikian pula alat-alat keselamatan yang lebih detail atau lebih spesifik tergantung jenis kapal satu dengan kapal lain, dan juga tergantung tentunya dengan muatan kapal tersebut. Tapi pada umumnya semua jenis kapal memiliki standar alat keselamatan. Hanya beberapa jenis kapal memiliki perbedaan tergantung jenis kapal tersebut dan muatan kapal tersebut. Yang tidak kalah penting untuk kawan-kawan yang bekerja di kapal, kita harus selalu juga mengecek MSDS dari kargo yang kita bawa atau muatan yang kita bawa, terutama untuk kapal-kapal yang bermuatan berbahaya misalnya. Karena tipikal kargo satu dengan yang lain akan berbeda risikonya, akan berbeda treatment atau perlakuan terhadap kargo tersebut, akan berbeda cara antisipasi apabila kargo tersebut membahayakan diri kita. Termasuk alat-alat yang digunakan, terutama untuk kapal chemical misalnya, chemical tanker akan menggunakan alat-alat khusus pada saat cargo operation, menggunakan chemical suite misalnya, breathing apparatus misalnya, dan sebagainya. Itu kita harus tahu secara detail. Nah, selain bagian pertama tadi, yaitu alat-alat keselamatan pada saat emergensi, umumnya terdapat juga alat-alat keselamatan dalam situasi normal. Itu kita bisa kelompokkan menjadi bagian kedua. Apa saja alat-alat keselamatan yang kita gunakan dalam kondisi normal? Di sana ada safety helmet atau helm pelindung kepala. Kemudian bagaimana cara mengecek expired date dari helm pelindung kepala atau safety helmet tersebut, kita harus tahu bagaimana penggunaan yang baik dan benar. Kita harus mengerti dan mengikuti prosedurnya dengan baik. Selain safety helmet, kita ada juga safety Google. Berbicara safety Google, tentunya ada beberapa jenis safety Google juga. Kita juga harus mengerti akan hal itu. Untuk kondisi normal atau pekerja maintenance misalnya, itu akan berbeda jenis safety Google-nya dengan pada saat kita melakukan tank cleaning misalnya. Kemudian selain safety Google, berikutnya terdapat hand glove atau sarung tangan. Sarung tangan pun begitu. Ada berbagai jenis sarung tangan.
Dan kita juga harus tahu sarung tangan mana yang kita gunakan pada saat mooring operation misalnya, pada saat cargo operation misalnya, pada saat maintenance misalnya, karena di sana terdapat berbagai jenis sarung tangan kulit, sarung tangan rubber, sarung tangan anti impact, semua ada fungsi tergantung jenisnya. Selain sarung tangan, kita juga ada coverall atau yang biasa disebut wear pack. Kemudian selain itu kita juga ada safety shoes atau sepatu safety. Itu juga kita harus tahu bagaimana mengecek expired date dari safety shoes. Nah, mengenai alat-alat keselamatan yang belum saya sebutkan, mungkin ada referensi tambahan dari kawan-kawan, silahkan dicari di YouTube, di Google, atau sharing dengan sahabat-sahabat kita yang sudah pernah berada di atas kapal. Pelajari dengan baik, mengerti dengan baik, dan ketika kita sudah di atas kapal, ikutilah prosedur keamanan dan keselamatan kapal dengan baik, termasuk safety pada saat kita berada dalam kondisi normal atau bekerja sehari-hari. Kita harus sadar safety adalah hal yang utama. Safety adalah kesadaran untuk menyelamatkan dan menghindarkan diri kita dari celaka. Bahkan kesadaran kita akan safety atau keselamatan juga bisa menyelamatkan orang lain dari berbagai macam bahaya. Kemudian setelah kita mempelajari dua bagian itu, kita juga harus mengerti bagian-bagian yang tidak kalah penting mengenai safety, seperti tugas dan tanggung jawab kita pada saat emergensi di atas kapal. Karena satu kru dengan kru yang lain akan berbeda tugas emergensi di atas kapal. Saya ambil contoh misalnya, ketika satu kapal memiliki 3 EB, EB1, EB2, dan EB3 akan berbeda tugas dan tanggung jawabnya pada saat emergensi, pada saat keadaan darurat. EB dengan bosun, dengan OS juga akan berbeda. Mualim 1, Mualim 2, Mualim 3 juga akan berbeda tugasnya. Itu kita bisa pelajari secara umum tugas-tugas tersebut. Dan ketika kita di atas kapal, kita bisa baca tugas dan tanggung jawab tersebut menurut posisi kita di atas kapal. Umumnya tugas dan tanggung jawab kita akan kita temui di notice board atau papan pengumuman, di alloway, di mess room, di anjungan, dan juga di kabin kita. Akan terdapat banyak poster tentang apa saja keadaan emergensi dan apa saja tugas masing-masing kru di atas kapal. Itu kita harus mengerti dan pahami. Kita juga harus tahu di mana letak tempat alat-alat safety itu berada, di mana safety locker, di mana fire control room berada, apa saja yang terdapat di safety locker, kemudian di mana tempat-tempat fire extinguisher berada, termasuk jenis apa saja fire extinguisher yang terdapat di atas kapal kita. Begitu juga termasuk penggunaannya tentunya. Itu kita harus tahu secara baik dan benar, secara detail. Karena itu yang akan menyelamatkan kita pada saat keadaan darurat. Selain kesadaran tentang pengetahuan alat-alat safety, kita juga harus memiliki kesadaran penuh, memiliki kesadaran yang baik menjalankan prosedur safety dengan baik, baik itu dalam keadaan normal maupun dalam keadaan darurat. Dalam keadaan normal misalnya, kita harus selalu waspada, harus selalu bekerja dengan baik, menggunakan alat-alat safety dengan baik tentunya, atau PPE, yaitu personal protective equipment, dengan baik. Apabila kita seorang jurumudi misalnya, ketika kita mendapatkan tugas jaga di atas anjungan, lakukanlah itu dengan baik. Bagaimana prosedur tugas jaga, itu kita harus lakukan dengan baik. Bagaimana prosedur ganti jaga, kita harus menginformasikan apa saja yang terjadi pada saat ganti jaga, apa yang harus diinformasikan kepada quartermaster berikutnya atau EB berikutnya, kita harus berikan informasi secara lengkap. Kemudian dalam bekerja sehari-hari juga kita harus menggunakan PPE selalu tentunya. Ketika kita mengerjakan suatu pekerjaan, kita analisa dulu apa risikonya, kemudian apa saja alat-alat yang harus digunakan,
Kemudian sebelum bekerja kita juga harus mengecek apakah alat-alat dan situasi tempat kita bekerja atau apa yang kita kerjakan sudah baik dan sesuai prosedur. Setelah itu baru kita bisa mengeksekusi sebuah pekerjaan. Jadi di atas kapal jangan pernah ceroboh, jangan pernah lalai, jangan pernah menyepelekan apa yang dinamakan prosedur keselamatan di atas kapal atau prosedur keselamatan dalam bekerja. Ketika cargo operation misalnya, baik di kapal kontainer, bulk carrier, atau di kapal tanker terutama, kita juga harus menjalankan prosedur cargo operation dengan baik apapun posisi kita. Bagi jurumudi atau OS atau bosun, kita harus wajib cek tali misalnya setiap jam atau setiap setengah jam. Kita harus selalu cek safety round di deck, memastikan bahwa semua dalam keadaan baik. Begitu juga apabila kita sebagai seorang officer lakukan tugas kita dengan baik. Seperti pada saat ganti jaga, kita juga harus keluar ke deck, memastikan kawan-kawan kita di deck dalam keadaan baik dan memastikan keadaan kapal kita dalam keadaan aman. Ingat, kita bekerja di atas kapal penuh resiko. Kita selalu dihadapkan terhadap ancaman. Apabila kita lalai, segala sesuatu bisa terjadi. Tapi apabila kita memiliki kesadaran keselamatan di kapal dengan baik, setidaknya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita sudah siap dan kita bisa mengatasinya dengan baik tanpa ada korban jiwa. Ingat, kita di atas kapal adalah mencari nafkah rezeki untuk orang-orang yang kita cintai. Jadi kembali lagi saya tekankan, bekerjalah dengan baik, mengertilah prosedur keselamatan dengan baik, pelajarilah dan ketahuilah alat-alat keselamatan di atas kapal dengan baik, dan yang terpenting lakukan prosedur keselamatan di atas kapal dengan baik. Ingat, keluarga tercinta kita menunggu kita di rumah. Mereka menunggu kita pulang dengan selamat, dengan bahagia, berkumpul lagi dengan orang-orang tercinta kita dalam kondisi sehat, selamat, bahagia, dan kita bisa tertawa bersama orang-orang tercinta kita. Sekian dari saya, Alin Chandra Gunawan, Belgia, 30 Agustus, Pelaut Indonesia Maju.